Selamat datang dan selamat bergabung dalam mata kuliah Pajak Pertambahan Nilai 1, pertemuan yang ketiga. Hari ini kita akan membahas tentang cakupan pajak pertambahan nilai. Ya, untuk pajak pertambahan nilai ini tarifnya sebesar 10%, tarif tunggal yang diterapkan di negara Indonesia. Ya, kalau di Indonesia menyebutnya sebagai pajak pertambahan nilai. Tapi kalau di luar itu menyebutnya sebagai value added tax. Ya, value added tax ini di negara-negara luar tarifnya berbeda dengan yang ada di Indonesia. Atau kalau di negara tetangga namanya adalah sebutannya adalah Good and Service Tax atau GST. Nah, kita lihat seorang pengusaha dia diperkenankan untuk melakukan pelaporan SPT PPN apabila dia telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Nah, batasan menjadi seorang pengusaha kena pajak itu memiliki atau peredaran atau penerimaan bruto selama 1 tahun itu lebih dari 4,8 M. Ya, berarti pengusaha tersebut boleh disebut sebagai pengusaha kena pajak. Ya, akhirnya dia menerima untuk memiliki nomor pokok wajib pajak sebagai PKP atau pengusaha kena pajak. Pak, misalnya dia omsetnya sudah lebih dari 4,8 M, Pak, tapi dia ternyata tidak mau mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak. Boleh nggak, Pak? Nah, karena dia sudah memiliki omset lebih dari 4,8 M, tetapi dia tidak mau dikukuhkan sebagai PKP, nah nantinya si Direktorat Jenderal Pajak yang akan melakukan penerbitan NPWP pengusaha kena pajak secara jabatan. Karena si pengusaha tersebut dia tidak mau dikukuhkan sebagai PKP, jadi mau tidak mau DJP yang akan mengukuhkan PKP tersebut secara jabatan. Nah, ini akan lebih bahaya karena kenapa? DJP akan memantau, memonitoring pengusaha kena pajak yang seperti ini. Dia harusnya sudah wajib menjadi PKP, tapi dia malah pura-pura nggak tahu, ibaratnya seperti itu. Nah, pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak itu boleh melakukan apa saja. Satu, melakukan penyerahan barang kena pajak atau menyerahkan jasa kena pajak. Kemudian bisa melakukan ekspor barang kena pajak berwujud atau ekspor barang kena pajak tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak. Ya, nantinya si pengusaha tersebut diperkenankan untuk menerbitkan e-faktur atau elektronik faktur atau biasa disebut tax invoice. Ya, nanti tujuannya pengusaha ini bermaksud melakukan penyerahan atau ekspor, maka dari itu dia harus dikukuhkan dulu sebagai PKP. Baru dia bisa menerbitkan e-faktur dan memanfaatkan pajak masukan untuk dikreditkan di masa-masa yang akan datang, dan juga dia juga harus melakukan pelaporan atas faktur pajak yang sudah dia terbitkan maupun yang sudah dia kreditkan. Ya, nantinya si PKP ini wajib untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN terutang dalam bentuk SPT PPN atau Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai. Nah, pengusaha yang sejak semula bermaksud melakukan penyerahan dapat melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Pak, misalnya saya omsetnya masih di bawah 0,8 M. Boleh nggak Pak saya nanti aja saya mau mendaftarkan diri sebagai PKP. Nah, itu sangat boleh ya. Jadi si pengusaha kena pajak ini diperbolehkan walaupun omsetnya belum 4,8 M atau masih bisa dikatakan sebagai UMKM atau pengusaha kecil,
tapi dia memilih untuk menjadi PKP karena dia ingin memanfaatkan pelaporan SPT PPN tersebut. Nah, itu sangat diperkenankan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, berikut ini merupakan kriteria dan rincian non barang kena pajak dan non jasa kena pajak. Ya, untuk non BKP-nya ada barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Lalu yang kedua, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Kaitan dengan beras, gandum, atau berkaitan dengan sagu, atau masuk dalam kategori 9 bahan pokok. Tentunya ini dibutuhkan oleh rakyat banyak, sehingga kita tidak bisa mengenakan pajak pertambahan nilai. Lalu yang bukan merupakan barang kena pajak lagi, ada makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering, ya. Karena kenapa sih Pak makanan dan minuman nggak boleh dikenakan atau bukan merupakan BKP? Karena makanan dan minuman yang sudah disajikan di hotel atau restoran, itu nanti dikenakan pajak daerah, ya. Jadi kita kalau ada pajak restoran atau hotel, dia itu masuknya PB1, pajak yang sudah dikenakan oleh daerah. Berarti daerah-daerah inilah yang nantinya harus menerima pajak tersebut, ya, pajak daerah. Dan sifat dari pajak daerah itu nggak bisa dikreditkan. Ya, kemudian yang bukan merupakan non-BKP ada uang, emas batangan, dan juga surat berharga. Selanjutnya untuk non jasa kena pajaknya ada jasa pelayanan kesehatan medis, lalu ada jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa keagamaan, jasa pendidikan, jasa kesenian dan hiburan, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan. Lalu masuk lagi ada jasa angkutan umum di darat, di air, serta angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri. Lalu ada jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, jasa penyediaan tempat parkir, ada jasa telepon dengan menggunakan uang logam, jasa pengiriman uang dengan wesel pos, jasa boga atau catering. Nah, yang menjadi perhatian, Pak, ini berarti kalau nggak dikenakan PPN, berarti nggak dikenakan PPh juga ya? Nggak ada ya? Nggak begitu maksudnya ya, bukan begitu konsepnya. Jadi, memang dia dari sisi PPN tidak dikenakan pajak, tetapi dia dari sisi pajak penghasilan, itu harus dikenakan pajak. Nah, kalau saya bicara tentang jasa boga atau catering, jasa catering ini dikenakan PPh pasal 23 sebesar 2%. Ya, tapi dari sisi PPN memang tidak dikenakan. Tapi kita harus lihat lagi, apakah peraturan ini sudah diupdate. Bisa jadi ada aturan baru yang menyatakan bahwa setiap jasa boga atau catering itu tetap dikenakan juga pajak pertambahan nilai. Karena dari sisi PPh pasal 23, menurut PMK 244 2008 dan PMK 141 2015 ini harus dikenakan PPh pasal 23. Ya, kemudian tadi saya sebutkan juga ada jasa penyediaan tempat parkir. Kok nggak dikenain PPN sih, Pak? Karena jasa penyediaan tempat parkir itu sudah masuk retribusi parkir, sudah masuk ke dalam kantong pemerintahan daerah, jadi kita nggak bisa kenakan dia lagi PPN. Ntar jadinya double taxation dong jadinya. Sudah pernah dikenakan pajak, jadi kenain pajak lagi. Ya kan tentunya terjadi double taxation. Selanjutnya kita lanjutkan berkaitan dengan jasa keagamaan, pendidikan, tentu ini kita nggak bisa masukkan sebagai tidak bisa kita masukkan sebagai jasa pajak, makanya dia masuk dalam kategori non jasa kena pajak. Oke, demikian penjelasan dari saya. Silakan dibaca PowerPoint-nya, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di bawah
atau di komen video pembelajaran ini, dan jangan lupa silakan teman-teman masukkan nama dan nomor mahasiswa apabila Anda telah membaca atau mereview video pembelajaran tersebut. Terima kasih.